love you, Jesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dalam hidup kami. Dengan lembut saja. Dari hatimu, dari hatimu. Karena, come on, dari hatimu Bapak Ibu Saudara. Semua yang baik, hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu itu dari Tuhan. Itu semua dari Tuhan. Jangan sombong, jangan sombong. Semua yang kau miliki hari ini, kekayaan, apapun itu lagi karena Jesus. Ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Kalau kami menganggap semua yang baik itu karena usaha kami Tuhan, karena hebatnya ampuni kami Tuhan. Kami mau deklarasikan malam hari Tuhan, karena semua yang baik, karena semua yang baik, semua yang baik dalam hidupku. Biar dapat yang karena semua terima kasih Tuhan. Datmu yang begitu. Ini Bapa, sebentar kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berikan setiap hati kami Tuhan, telinga seorang murid ya Tuhan. Dan isi, biarkan Roh Kudus bekerja terus Tuhan dalam setengah kami Tuhan. Biar Engkau yang berkata-kata dalam setiap diri hamba-Mu Tuhan. Bukan di hati-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih tim PPW luar biasa. Bro Oloan dan tim musik semua. Thank you. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Sekian lama saya nggak bisa join. Oke. Suara saya oke ya, kedengeran ya. Bapak Ibu tadi ada yang komplain katanya kecil ya. Tapi maksudnya sekarang oke ya. Oke. Hari ini spesial, tapi kita sebetulnya di situ ditulis kita pengucapan syukur saudara. Jadi kita mau hari ini mengucap syukur. Saya bukan tipe orang yang suka ngadain ulang tahun atau dirayakan gitu loh. Tapi waktu teman-teman ingatkan, kita ini udah tahun kedua loh. Oh, kita lagi jalan tahun ketiga. Tapi saya bilang, ayo kita kasih judulnya mengucap syukur aja ya, pengucapan syukur gitu. Karena memang tadi Oloan sampaikan tepat banget. It's not about us saudara. Ini bukan tentang kita, tapi karena tentang Tuhan saudara. Amin. Kita ada di sampai saat ini, semuanya karena Tuhan saudara. Gak ada kekuatan kita, kehebatan kita sedikit pun dari itu saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes, teman-teman saya boleh rindu nih sekarang nih beberapa bulan ini saya perhatikan mulai banyak yang off cam. Kalau boleh bisa di on cam saudara. Saya rindu kita mulai dibuka bisa saling bertatap muka karena ini kesempatan saudara.
Oke, bisa di-share ya. Oke, hari ini saya memang pastor message, tapi saya mau tambahkan mereview karena memang eh, kita cuma punya waktu nggak beberapa lama lagi. Ingat ya teman-teman, Bapak Ibu, 10 Desember nanti kita akan adakan ibadah Natal onsite, saudara. Dan target kita berdoa 150 jiwa tuh saudara, bersama-sama memuji menyembah seperti hari ini. Amin. Kita mau merasakan, kita mau bersatu hati menyembah Tuhan, membuat mezbah yang besar saudara, dan biar hadirat Tuhan turun. Dia yang menjadi raja saudara. Ya, kalau dalam 2000 tahun yang lalu seorang raja lahir sebagai anak saudara, tapi hari ini kita mau bangun tahta dan raja itu akan ada saudara dalam hadirat Tuhan. Nanti bulan Desember nanti ya teman-teman ya, tolong ya saya tahu tempatnya mungkin berbeda di Cikini, tapi kita menyewa khusus saudara tempat itu supaya tempat itu menjadi tempat yang dimana kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan bebas saudara. Amin. Siap hadir ya Bapak Ibu? Boleh angkat tangannya semua yang hadir ya, siap. Kalau boleh ajak teman-temannya juga, saudaranya juga untuk mau hadir dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan supaya tahun depan kita bisa dalam satu komunitas yang lebih hebat lagi. Amin. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Oke, belajar. Hari ini saya mau bicara tentang pastor message. Oke, sorry. Udah ya? Udah kelihatan? Udah ya? Oke. Boleh minta itunya? Minta di situ ada klik. Ada nggak? Oke, sorry. Oke, terima kasih. Sorry, maaf. Oke, kita mau bicara tentang masuk message Bapak Ibu. Nah, secara cepat saya mau Bapak Ibu, kita mau kilas balik. Kalau mau ada pertanyaan begini, apa yang sudah terjadi saudara? Ya, what happened saudara? Apa yang sudah terjadi? Ya, mungkin ini pertanyaan simple, tapi saya mau teman-teman yang di rumah semua di ruangan ini juga coba mengenang. Ya, apa yang terjadi saudara? Ya, bahwa 2 tahun ini kita berada dalam satu keadaan yang nggak enak saudara. Kita dalam satu keadaan di mana tiba-tiba dalam seumur hidup kita tiba-tiba ada namanya apa? Corona, COVID ya, dan semuanya itu isolasi. Kita nggak bisa bergerak, tiba-tiba gereja tutup, sekolah tutup. Tiba-tiba kita nggak bisa melakukan apa-apa saudara. Bahkan pekerjaan-pekerjaan banyak yang juga mengalami rencana-rencana banyak gagal saudara. 2 tahun ini apa yang terjadi saudara? Mungkin 2 tahun ini teman-teman juga mengalami satu kesedihan saudara. Mengalami satu kedukaan karena ada teman-teman yang karena penyakit saudara. Kita ditinggalkan teman-teman terkasih atau saudara-saudara terkasih saudara. This is what happened saudara 2 tahun yang lalu saudara. Dan tahu nggak teman-teman, 2 tahun yang lalu kita memulai satu ibadah secara online. Kita nggak kenal semua di tempat ini, kita belum ketemu. Secara online kita dipersatukan saudara. Kita bersama-sama dalam satu waktu hari Jumat, jam 7 malam kita memuji menyembah Tuhan. Waktu itu tadi berolah luar biasa sebutkan, kita nggak pakai alat yang full begini saudara. Ada yang mulainya pakai gitar saudara. Ya, terus ada yang kita mungkin juga kita pakai gitar, terus dengan sound system yang ada-adanya semua saudara. Ya, firman juga dari kita. Semua kita lakukan dengan suatu spirit semangat untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Karena semuanya ketutup saudara. Dan here we are saudara, 2 tahun kemudian kita ada di tempat ini. Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan luar biasa saudara. Ini yang Tuhan lakukan saudara, Tuhan tetap memberi kita, kalau kita boleh ada sampai sekarang karena suatu tugas yang kita perlu lakukan saudara. Amin. Segala sesuatu kalau kita boleh ada karena Tuhan begitu baik sama kita. Boleh lanjut? Oke. Ini yang selalu saya dapat semenjak ini. Dari 2 tahun ini, saya mau nanya sama teman-teman, what is your best lesson saudara? Pelajaran terbaik apa yang Anda peroleh? Waktu tiba-tiba gereja ditutup, waktu tiba-tiba mungkin pekerjaan ditutup saudara, tiba-tiba orderan sepi, tiba-tiba rencana gagal, tiba-tiba mungkin kita ditinggal sama yang dikasihi. Apa yang pelajaran yang terbaik? Apa pelajaran yang dapat Anda peroleh dari pelajaran ini saudara 2 tahun ini? Sesungguhnya saya mau teman-teman memperoleh pelajaran yang terbaik. Mungkin teman-teman diingatkan 2 tahun ini kita memasuki tahun yang dimana tiba-tiba kita mendekat sama Tuhan.
Waktu kita mendekat sama Tuhan, kita memperoleh satu kekuatan sehingga kita bisa memperoleh satu pertolongan tiap hari, saudara. Tiap minggu, tiap bulan, dan sampai 2 tahun ini dia melakukan pertolongan buat kita, saudara. Amin. Jadi makanya saya mau bilang, saudara, what is your best lesson? Sungguh sangat orang yang gagal itu adalah orang yang waktu dia sudah mengalami suatu pelajaran, tapi dia tidak tahu apa yang diperolehnya, saudara. Saya mau percaya teman-teman di COJ ini bukan orang-orang yang bebal ataupun orang-orang yang masa bodoh, saudara. 2 tahun ini ada satu pelajaran yang terbaik yang Tuhan kasih, saudara. Amin. Saya mau teman-teman peroleh apa yang terbaik, bahwa kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, yang kedua, kita harus mengharapkan sama Tuhan, saudara. Kita harus sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Nggak bisa lagi berharap sama manusia, saudara. Karena manusia bisa berubah, manusia bisa ingkar janji, saudara. Tapi sama Tuhan, saudara, biarpun kelihatannya Tuhan diam, tapi dia terus bekerja untuk kebaikan kita. Amin. Amin. Tuhan baik, sangat baik, saudara. Oke, saya mau masuk langsung, saudara. Oh, nggak bisa ya. Oke, lanjut. Boleh klik, yuk. Oke, saya mau kita sekilas, karena ini mungkin pastor message terakhir, bulan depan kita kelihatannya tidak ada, saudara. Jadi saya mengingatkan tahun ini, Bapak Niko, pas gembala sidang kita diingatkan tentang the new paradigm, saudara, paradigma yang baru. Ya, boleh lanjut. Ya, ayatnya adalah di Yesaya 43 ayat 18-19, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita berkali-kali di dalam sepanjang tahun ini, saudara, Tuhan ingatkan tentang ini. Ya, Tuhan mau ada paradigma yang berubah, saudara. Ya, nah, yang seperti tadi saya bilang, saudara, what is your best lesson? Pelajaran apa yang didapat? Waktu Tuhan kasih pelajaran, Tuhan mengharapkan kita untuk berubah, saudara. Yang dia berubah maunya paradigma, cara kita melihat, saudara. Cara kita menghadapi masalah ataupun ke depan, saudara. Karena ini Tuhan sedang mempersiapkan kita, saudara. Ya, Filipi 3 ayat 13 katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. 2 tahun, saudara, kita begitu tiba-tiba yang tadinya sibuk, tiba-tiba kita punya waktu banyak, saudara. Kita punya banyak waktu. Kita di situ mendekat sama Tuhan, kita mencari Tuhan, saudara, dan benar Tuhan kasih pertolongan demi pertolongan, saudara. Tapi hari-hari ini, saudara, mulai menurun, ya. Kita udah mulai bisa beraktivitas. Saya mau bilang, jangan lupa, saudara, ya, karena that's the best lesson yang Tuhan kasih, saudara. Ya, kalau kita kembali lagi, saudara, seperti zaman sebelum corona atau zaman sebelum SBB, saudara, sayang, saudara, ya. Makanya Tuhan mau ada perubahan paradigma kita dapat. Kenapa kita butuh paradigma? Karena dikatakan begini, the world is changing very fast. Kitanya nggak mau berubah, dunia yang berubah, saudara. Saya jamin. Makanya ada cerita apa? Orang ketinggalan zaman. Oh, kuno lu. Nah itu. Iya. Karena kitanya dunianya berubah, orangnya nggak mau berubah. Nah, saya percaya, jadi bukan orang-orang itu, saudara. Ya. Jadi kita itu nanti akan ketinggalan kalau kita nggak berubah. Makanya Tuhan bilang, ayo siap-siap berangkat nih, siap-siap ubah cara pandangnya. Karena ini Tuhan sedang lakukan perubahan, dan perubahannya bukan buat Indonesia, bukan Jakarta, saudara, tapi dunia, saudara. Dunia, Tuhan sedang melakukan satu pergerakan yang masif dan besar-besaran, saudara. Makanya kita siap sedia, saudara. Apa yang terjadi? Secara singkat nih, ya, teman-teman, ada blockchain, saudara, ya, itu komputer, saudara, yang berdiri sendiri, web 3.0. Terus ada cryptocurrency, kita bisa tahu ya tentang kripto, wah segala macam ya di tahun-tahun ini. Digital money, ya. Dulu saya berpikir nggak mungkin Indonesia uang masuk digital. Sekarang banyak kan orang nggak mau terima uang asli, saudara, uang tunai, maunya digital, saudara. Ya, dan begitu cepat, saudara. Cuman dalam waktu kurang 1-2 tahun orang sekarang udah beralih ke digital money, saudara. Ada NFT, ya, jadi ada orang yang sukses kaya dalam waktu semalam jual NFT, saudara, foto doang tiap hari. Sebetulnya saya ada klipnya, cuman saya nggak sampaikan di sini.
Ada VR, saudara, metaverse, ya. Gereja juga udah mulai masuk metaverse. Kita bisa ketemu sama orang-orang, saudara, lewat metaverse. Ada apa lagi, saudara? Cars, ya. Kemarin Jokowi bilang semua gubernur mobilnya suruh ganti mobil listrik, gitu loh, ya kan? Padahal Indonesia sudah menciptakan dari dulu lebih ramah lingkungan, ya kan? Becak, gitu. Ya tinggal digoes, ya kan? Udah angkutan umum, nggak usah pakai listrik. Oke. Dan lain sebagainya, saudara. Jadi dunia sudah berubah dan Tuhan minta ingat kita untuk berubah, saudara. Makanya saya bilang paradigma itu bicara tentang rule of the game, aturan main, ya. Oh ini ada, puji Tuhan, aturan main, ya. Einstein bilang begini loh, first you have to learn the rules of the game, and then play it better than anyone else. Waktu kita mengerti aturan mainnya, kita akan bermain lebih baik daripada orang lain, saudara. Dan itulah yang Tuhan sedang lakukan buat kita, saudara. Ya, karena ada paradigma, ada rule of the game yang sedang berubah. Teman-teman nih saya kasih di 3 bukti nih ya. 3 bukti di tahun ini, di tahun 2022, mungkin 2021 akhir. Apa yang terjadi di panjang 2020, 21, 22 ya. Yang dulu kelihatannya males, nggak berhasil, itu sekarang jadi berhasil nih, saudara. Ya, pertama ini nih, si Kay Bilem, ya. Dia TikToker dengan follower kedua di dunia. Apa yang dilakukan? Dia nggak ngomong, saudara. Ya. Dia nggak ngomong, cuman darah gitu ya, darah gitu. Tapi dia punya follower besar, saudara, dan ini sepengangguran. Jadi waktu semuanya di lockdown, apa yang dilakukan? Dia main TikTok. Jadi dia merespon video-video TikTok yang lain, saudara. Dia cuman nah gitu. Tapi followernya banyak dan dia dapat duit, saudara. Wah, kalau kita bilang jadi kayak Bilem ini bisa jadi orang sukses, ini lebih gila lagi, saudara. Ini yang saya bilang NFT. Ya, dalam 1 hari foto orang ini bisa laku. Nah, ini tadi ada tulisannya, selamat Bro Gozali every day. Semesta menjawab mimpimu, kamu jadi manusia paling beruntung di tahun 2002. Ini 2002 dulu, saudara. Dalam sehari volume trade sudah naik jadi 256 Ethereum. Atau setara 12,3 miliar, saudara. Dalam sehari nih, anak cuman foto dirinya sendiri, cakep kagak gitu ya. Tapi dia bisa begitu, saudara. Amin. Ini jangan sampai nanti saya ngomong begini semua pada foto begitu juga. Ya, tapi saya mau jelasin bahwa dunia berubah nih. Aturan main berubah. Dulu kalau begini nih, punya anak kayak gini diomelin nggak sama mamanya? Tong, lu ngapain di depan komputer foto tiap hari gitu kan? Nggak tahu dia nyari duit. Dan 12 miliar, saudara. Amin. Oke, ini yang ketiga. Nah ini nih, orang Vietnam. Cuma diam video TikTok pria Vietnam ditonton 20,8 juta kali. Cuma diam, saudara. Cuma lihat dulu. Ya kan? Nah, nggak mau kalah orang Indonesia sebelah kiri. Ya, 2 jam nggak ngapa-ngapain, 2 jam aja nonton lihat begitu aja. Itu duit, saudara. Makanya saya bilang, mungkin teman-teman ya ketawa di studio ini semua pada ketawa. Tapi that's the rule of the game is different, saudara. Aturan mainnya sudah berubah. Makanya dulu kelihatannya konyol, yang dulu kelihatannya, wah lu nggak ada artinya, tapi ternyata mereka tahu gitu loh cara penempatan dan mereka bisa mendapatkan proses. Nanti bukan berarti nanti teman-teman langsung bikin video begini ya, enggak ya teman-teman ya. Bukan, saya cuma mau nunjukin bukti bahwa saya kasih yang ekstrim, bahwa dunia sedang berubah. Ya, kalau zaman dulu kalau ada kayak begini udah dibawa ke rumah sakit jiwa ya, diem 2 jam begitu kan bengong, itu pasti. Tapi kalau ini dia nyari duit dia ternyata. Oke. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah sudah mengalami perubahan paradigma? Setahun ini Tuhan sudah sampaikan lewat Pak Niko katakan ada paradigma yang baru. Sudahkah kita mengalami paradigma yang baru yang Tuhan kasih, saudara? Ini pertanyaan yang penting, saudara, teman-teman. Ya kan? Mau nggak kita berubah, saudara? Mau nggak kita ngikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kalau tahun ini, saudara, kita tidak mengalami apa yang Tuhan inginkan, itu sayang, saudara. Karena kenapa? Tuhan jalan terus, agenda Tuhan jalan terus. Dia nggak akan pernah berhenti, saudara. Amin. Roma 8 ayat 29 katakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara.
Dikatakan Roma 8:29 bahwa Tuhan mau saudara kita nih orang-orang yang sudah dipilihnya itu untuk melakukan saudara kehendaknya, melakukan panggilannya saudara. Ya, Tuhan sudah merancang kita, memanggil kita untuk sesuatu. Nah makanya ini saudara, kita harus siap-siap untuk panggilannya. Amin. Secara cepat saya mau bilang begini, ya latar belakangnya menyelesaikan amanat agung bukan bukanlah sebuah pilihan, itulah perintah dan kewajiban semua. Jadi amanat agung itu bukan pilihan, saudara. Saya nggak usah ngelakuin, saudara. Tapi semua orang percaya, semua orang Kristen harus melakukan, saudara. Amanat agung berarti menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, dan hanya murid sajalah yang bisa memuridkan. Setiap kita harus menjadi murid Tuhan Yesus dan wajib memuridkan, saudara. Saya mau ulangi di sini, saudara. Ya, karena ini poin-poin penting nih, ya. Inilah, dan hanya murid sajalah yang bisa memuridkan. Setiap kita harus menjadi murid Tuhan Yesus dan wajib memuridkan. Sebagai murid Tuhan Yesus kita wajib hidup sama seperti Dia telah hidup. Artinya menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya murid sajalah yang akan masuk ke surga, saudara. Saya mau kita menekankan ini ya, amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20, saudara. Bapak Ibu perhatikan ya, Matius 28, 19, 20 katakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan, ada perintah daripada Tuhan untuk kita jadikan semua bangsa muridku. Bukan bicara jadikan semua bangsa orang Kristen, bahkan jadikan semua bangsa orang-orang yang kenal Tuhan. Bukan sekedar situ, tapi jadikan semua orang di semua bangsa menjadi murid Tuhan, saudara. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan apa itu, saudara? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Teman-teman, kalau beberapa pastor message yang Paniko sampaikan di sepanjang tahun 2022, kata pemuridan itu dimunculkan tiap saat, saudara. Dimunculkan, ayo kita jadi murid, kita jadi murid. Kita harus memuridkan, kita harus memuridkan. Ini diucapkan berulang-ulang, saudara, di sepanjang tahun ini, saudara. Dan ini saya mau ingatkan, saya mau rangkum, saudara, bahwa ini loh amanat agung, supaya ini tugas kita untuk menjadikan semua bangsa muridku. Artinya siapa? Bukannya Tuhan saja, saudara, tapi Tuhan mau kita yang dipakai untuk menjadi memuridkan orang-orang, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan, saudara. Amin. Dan ini janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Boleh lanjut? Oke. Saya mau tekankan teman-teman, hanya murid yang bisa menghasilkan murid. A disciple creates more disciples. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Hanya murid yang bisa menghasilkan murid-murid. A disciple creates more disciples. Bapak Ibu, saya mungkin teman-teman boleh bertanya-tanya, tapi sebetulnya saya sudah menyampaikan beberapa kali, saudara. Jadi semenjak bulan Juli, saya pribadi saya bilang sama teman-teman tim pelayanan Cool on Jumat, teman-teman saya bagaimana nih gitu ya, karena saya memang harus sekolah lagi nih. Saya kebetulan lagi harus melanjutkan sekolah. Kebetulan sekolah teologi, saudara, dan kebetulan jamnya itu bentrok dengan jam pelayanan. Makanya Bapak Ibu beberapa sejak bulan Juli atau Agustus saya itu off cam, saudara. Ya, tapi saya hadir nih. Tapi saya off cam ya, dan hanya di poin-poin momen tertentu saya bisa hadir gitu loh. Jadi karena memang saya harus belajar, saudara. Tapi percayalah, kenapa saya percaya Cool Online Jumat bisa berjalan sampai sekarang dengan baik, karena saya percaya banyak orang-orang juga yang luar biasa Tuhan pilih gitu loh. Dan inilah jiwanya Cool Online Jumat, saudara. Ya, bukan based on seseorang, oh ini hanya satu orang kalau nggak bisa. Enggak, semua orang bisa dan semua tim bisa jalan, dan ini bisa berjalan sampai sekarang, saudara. Dan saya percaya nanti saya mau cerita sedikit nih ya, apa yang kita mau lakukan, yang sudah kita lakukan, saudara. Ya, saya mau cuma tekankan begini, paradigma baru yang Tuhan kasih. Ya, ingat ya, paradigma yang baru, tahun 2022, tahun paradigma baru. Saya mau kasih judul, saudara, paradigma murid, saudara. Ya, Tuhan mau kita jadi murid. Teman-teman, ini mungkin agak membosankan atau mungkin teman-teman sudah ngerti, tapi menjadi murid ini enggak gampang nih. Ya,
murid itu kita harus menundukkan diri nih. Nggak gampang nih, ya. Kita mau merendahkan diri, dimuridkan gitu loh. Kita mau merendahkan diri nih untuk bisa diajar saudara, ya. Karena nggak ada tuh murid yang istilahnya mau semau gue ya. Dia datang semaunya dia mau itu, nggak bisa. Dia harus tunduk sama gurunya saudara. Dia harus tunduk sama pengajarnya saudara. Amin. Oke, saya ulangin lagi di sini. Nah, semenjak dari Januari dibilang paradigma yang baru, lalu Pak Niko katakan tentang murid. Nah, Kul Online Jumat dibawa ke sini saudara. Kita dibawa bahwa kita menjadi disciples and worshipers community saudara. Komunitas para murid dan para penyembah saudara. Ini yang saya katakan bulan lalu 2 bulan yang lalu saudara. Ya, jadi kenapa murid ini menjadi penting buat kita? Karena memang tuntunan dari Tuhan saudara, bukan maunya kita. Karena gembala kita, gembala kita lewat Pak Niko saudara mempoinkan tentang disciple saudara. Dan yang kedua sebetulnya dia mempoinkan tentang restorasi Pondok Daud sebagai worshiper saudara, membangun lagi saudara Pondok Daud yang sudah rusak saudara, restorasi Pondok Daud. Nah ini yang sebetulnya yang kita melakukan di Kul Online Jumat Bapak Ibu. Teman-teman kalau tadi kita masuk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa, saya bilang luar biasa. Yang tadi sama Bro Loan, nanti saya mau the point-nya hadirat Tuhan ada di situ. Karena the point center, the center dari semua yang kita siapkan itu adalah Tuhan hadir saudara. Hadirat Tuhan hadir di situ dan melawat kita. Waktu kita nih para kuler-kuler yang haus, selama ini kita masih online, tapi waktu nanti nih tanggal 10 kita sama-sama nih para worshipers dan disciples datang bersama unity nyembah Tuhan saudara. Kita berdoa saudara, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya hadirat Tuhan itu akan ada dan melawat kita semua saudara. Saudara kalau Tuhan hadir, dia tidak hadir dengan cuman aku hadir gitu. No, itu manusia saudara. Tapi Tuhan hadir dengan segala kelimpahannya, dengan segala keberadaannya saudara. Waktu dia hadir, yang letih lesu Tuhan berikan kekuatan. Waktu dia hadir, yang lagi sakit diberikan kesembuhan saudara. Waktu dia hadir saudara, yang kayaknya gak ngerti apa-apa, Tuhan kasih tujuan saudara dalam hidup teman-teman saudara. Dia lawat, dia berikan pengurapan yang baru bagi kita. Dan ini loh yang kita sungguh-sungguh saudara. Kenapa tiap minggu teman-teman saya ajak kita memuji, menyembah Tuhan saudara. Kita bisa ngerasakan hadirat Tuhan. Kita bisa ngerasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah kita saudara. Dan waktu dia hadir dia memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Secara cepat nanti suatu saat saya akan jelaskan secara singkat. Cuman ini terlalu teori sekali. Jadi kita punya Kul Online Jumat itu ada Kul BBM. Nah Kul BBM itu lebih ke worshiper saudara. Pujian penyembahan. Kul CLS itu lebih ke pemuritan ya. Kita baru muncul nih GBA saudara, Gerakan Baca Alkitab saudara, ya di Kul Online Jumat. Nah, tapi kita juga punya COP, Community Office. Teman-teman gini loh, kita berada dalam satu gereja yang besar saudara, ya. Tapi saya percaya gini loh, teman-teman semua anugerah talenta sama Tuhan. Saya dorong kalau teman-teman sudah siap, silakan ngelayanin masuk ke dalam gereja, khususnya gereja kita saudara, PRJ. Silakan saudara, ada teman-teman kayak Gilbert pemain drum, dia sudah daftar juga di situ gitu ya. Ada juga Pak Roy, Bu Yola juga mereka sebagai pendoa gitu. Ada teman-teman silakan masuk ke dalam pelayanan-pelayanan gereja saudara. Tapi sebetulnya yang kita ngarapin di tempat ini teman-teman juga bisa memberikan talentanya, mulai belajar di sini, mulai jadi singer, mulai jadi WL saudara, mulai multimedia. Karena kita mulai belajar dulu di tempat ini saudara, ya, mulai belajar melayani saudara. Kita mulai belajar melayani, kita mulai belajar mempraktekkan talenta yang Tuhan kasih saudara. Ya, jadi makanya saya berdoa teman-teman, ayo kita buka semua pelayanan di tempat ini supaya teman-teman nih bisa jalan. Nah sebetulnya belum siap di pelayanan gereja saudara, kita ada COP. COP ini pelayanan kita keluar. Ya kita melakukan bakti sosial, kita pelayanan di penjara-penjara
Ya, di situ juga sama saudara. Teman-teman mulai belajar, mulai jadi WL di situ, mulai jadi singer di situ, bahkan mulai membawakan sharing firman di dalam situ saudara. Gak apa-apa. Maka saya bilang, saya mau dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, teman-teman di Cool Online Jumat ini semua mereka sudah siap semua saudara. Para leader-leader baru yang bisa muncul dan mereka sudah melayani di COP saudara, Community Office saudara. Dan saya berdoa bukan hanya cukup titik di situ, teman-teman yang lain ayo masuk ke situ, ayo mulai gali menjadi siap. Bagi saya tadi gini ya saudara, Matius 28, 19, 20 bahwa Tuhan mau kita amanat agung. Pentakosta ketiga ada penuaian beribu-ribu besar. Pertanyaannya sekarang begini saudara, waktu penuaian itu terjadi, siapa yang harus siap? Kalau online Jumat saya mau satu hal yang kita melakukan, kita mempersiapkan umat yang layak. Kita mempersiapkan leader-leader saudara. Untuk mempersiapkan tuaian yang besar itu terjadi saudara. Waktu tuaian itu terjadi, ini para leader-leader udah siap menanggung. Untuk siap untuk memberi, menjadi gembala-gembala yang baru saudara. Nanti saudara. Dan ini loh saudara yang kita mau lakukan. Maka teman-teman ayo di tempat ini kita sangat serius untuk melakukan pemuritan. Pemuritan itu proses teman-teman, gak ada yang instan, semuanya proses. Amin. Oke, mari join dan terlibat aktif dalam komunitas-komunitas yang ada. Terbuka banget, ada GBA saudara. GBA-nya juga simple, satu pasal. Teman-teman boleh cari satu pasal plus renungan saudara. Renungannya juga interaktif. Jadi teman-teman cari GBA satu pasal mungkin agak susah. Nah di kita ada. Dan itu mulai pun dari perjanjian baru. Jadi teman-teman yang mau ayo, saya mau jadi ikut GBA silakan. Sangat terbuka buat teman-teman. Amin. Menjadi murid Kristus saudara, keselamatan adalah kasih karunia Tuhan untuk kita semua. Namun kita sebagai murid harus tetap mengerjakan keselamatan dengan tekun. Ya, saya secara cepat 1 Timotius 4 ayat 16 ini yang Pak Niko sampaikan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang akan mendengarkan engkau. Ya, hendaklah kita selalu mengawasi diri sendiri dan ajaran kita. Dengan demikian kita dapat menyelamatkan diri dan semua orang yang mendengarkan kita. Saudara, teman-teman, kita berada dalam gereja CK7 saudara, PRJ. Teman-teman, kita jelas ya bahwa ini Cool Online Jumat, gembalanya saya Hendra, penelitnya kebetulan saya juga, korulnya saya juga, tapi di situ kabitnya ada Bu Grace juga ada kepalanya lagi, Pak Willy, kepalanya lagi ada Pak Dr. Yanto ada kepalanya lagi, Pak Niko, dan seterusnya saudara. Kita jelas aturusnya. Teman-teman percayalah gitu, bahwa kita nih harus diawasi. Kita minta menempatkan diri supaya kita juga jangan, ya Pak Niko sampaikan ini ya, supaya kita juga jangan sampai bablas nih teman-teman. Ya, ada orang-orang yang mengawasi kita, ada orang-orang yang menjaga kita nih, supaya kita tetap dalam tracknya Tuhan saudara. Ya. Saya kalau kasih gambaran kita kayak payung nih, ya kita dalam payung nih, ya ada payung yang melindungi kita. Nah semua yang di dalam payung ini itu dapat dapat perlindungan yang dari para gembala-gembala kita, saudara. Nah makanya itu saya mengundang teman-teman, ayo tetap dalam satu komunitas yang benar, komunitas yang jelas, ya karena teman-teman saat ini memang efek dari komunitas secara online, teman-teman nanti akan bisa milih nih, oh ada si ini ngomong apa, si ini ngomong apa, si ini ngomong apa, oh ada hamba Tuhan dia bisa ngeliat penglihatan tahun 2023 lah, ada begini. Teman-teman please gitu loh, nggak usah lihat-lihat yang kayak gitu, tetap fokus sama Tuhan aja, sama gembala kita, ada dari Pak Niko, dari Dr. Yanto. Saya bukan bilang nggak boleh lihat, tapi jangan juga terlalu terbuka sehingga kita juga jadi terombang-ambing teman-teman. Makanya kita tolong jaga diri teman-teman semua. Makanya di sini di komunitas kita bisa saling membangun saudara, kita bisa terkontrol saudara. Amin. Yang kedua adalah melatih diri. Nah ini tadi saya bilang teman-teman, kita di sini di Cool ini kita melatih diri, di Cool Online Jumat saudara, kita melatih saudara. Teman-teman di luar banyak hal yang kita bisa lakukan, kita bisa memberkati banyak orang saudara. Saya jujur gini, saya tadi kalau Bunat ngomong sharing, terus tadi Oloan juga, saya bilang 2 tahun ini pun Tuhan mengubahkan saya lewat pelayanan ini saudara. Makanya saya bilang tadi, berkali-kali saya katakan kepada teman-teman, seringkali kita berpikir lewat pelayanan kita melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya waktu kita melayani, Tuhan sedang melayani kita saudara.
lewat pelayanan kita. Ya, Tuhan yang mengubahkan kita, saudara. Tuhan yang obrak-abrik semua, saudara. Yang masih salah kita diubahkan semua, saudara. Dan ini loh, saya ngajak teman-teman berani ngambil step, saudara. Masuk ke sini. Ayo melatih diri kita, saudara. Menguasai seluruhnya, saudara. Ya, it's not easy, saudara. Saya tahu, tapi bersama komunitas kita menjadi bisa sama-sama memberi semangat, saudara, supaya kita bisa tetap maju. Amin. Yang ketiga, saudara, hidup seperti jemaat di Philadelphia, saudara. Ya, Wahyu 3 ayat 7-8 katakan, tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dan aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menutupi firman-Mu dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan mau kita bertekun dan setia dalam kebenaran iman, taat dan akan firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Haleluya, saudara. Ini pastor message yang daripada Tuhan, saudara. Saya harus menyampaikan ini, saudara, karena memang balik lagi seperti tadi, karena di dalam payung ada hal dari kita, ada instruksi dari atas. Saya sebagai gembala pun harus menyampaikan ini, karena memang dari gembala pembina untuk menyampaikan ini kepada teman-teman, karena ini tuntunan, saudara. Ini tuntunan, ya. Tuntunan yang memang teman-teman tolong nanti pulang renungkan, saudara. Karena ini poin yang penting yang memang Tuhan kasih kepada gembala pembina kita. Biarlah kita menjadi murid Kristus yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Senantiasa mengawasi diri, melatih diri beribadah. Hidup saleh dan memiliki kehidupan seperti jemaat di Philadelphia, saudara. Maka kita semua akan turut masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Tapi belum itu, saudara. Oke, itu yang pastor message, saudara. Saya mau ini poin dari saya, dari kami pribadi. Oke, saya mau teman-teman baca nanti di rumah Kejadian 21 ayat 15, 16, 19. 1 bulan yang lalu kita berkumpul waktu itu untuk membuat suplemen. Waktu dibikin suplemen tiba-tiba ada nyeletuk, wah tahun 2023 gelap gitu. Hah, saya bilang saya nggak tahu terus terang, karena saya fokus di pelayanan dan fokus ikut belajar, saudara. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Nah ternyata, saudara, ya ada berita-berita tentang tidak baik bahwa 2023 nggak baik. Ini semua bagaimana? Nah apa yang terjadi, saudara? Ya saya mau kita baca di sini, saudara, tentang Hagar dan Ismail. Ceritanya secara cepat, Hagar diusir dan Ismail diusir sama Abraham karena Hagar berantem sama Sarai, saudara. Ya. Ayat 15 katakan begini, ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Ismail dibuang, saudara. Dan ayat 16 katakan, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya mungkin 200-300 meter. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Perhatikan ayat 19, ya. Jadi dibayangkan ya, dia duduk, dia stres, dia nangis, aduh gue mau mati aja. Karena nggak ada pertolongan nih, anak gue mau mati nih, gue nggak tahan melihat anak gue mati, ya. Dia menangis dengan suara menyaring. Ayat 19 katakan begini, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Dan apa yang dilakukan? Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberikannya kepada anak itu, saudara, minum. Pertanyaan saya, saudara, ini yang teman-teman kasih tahu. Sumurnya itu baru dibangun waktu dia berteriak nyaring atau udah ada sebelumnya, saudara? Saya ulangin lagi ya. Ya. Sumurnya kan ayat 19, sehingga ia melihat sebuah sumur. Sumurnya itu sudah ada dari tadi atau baru dibangun, baru ada waktu dia menangis minta pertolongan. Boleh ketik? Boleh ketik atau apa? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada? Sudah dari tadi, Bu Foni. Ada lagi? Ada? Udah dari tadi apa sebelum nih sumurnya itu? Hah? Ya semua pada nggak berani nih, takut. Ya, teman-teman, sumurnya itu sudah dari tadi, saudara. Ya, sumurnya sudah dari tadi. Tapi pertanyaannya, kenapa Hagar nggak bisa ngelihat itu, saudara? Padahal itu ada di situ. Dia nggak nyari, saudara. Dia kenapa, saudara? Dia nggak ngelihat itu. Menurut teman-teman, karena dia terlalu terfokus sama masalah dia. Ya, sehingga dia tidak bisa melihat ada sumur. Nah ini loh yang saya mau bilang, ya, mengakhiri nanti di tahun 2022-2023, teman-teman jangan
Jangan terfokus sama masalah, jangan terfokus sama hal-hal yang bukan daripada Tuhan, saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan udah kasih sumur dalam tengah setiap kita. Masalah kita harus membuka mata kita. Kita harus belajar melihat. Kita melihat apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan saya mau kasih tahu, dan Tuhan selalu mulai dari diri kita sendiri. Ingat ya, waktu Tuhan melakukan mujizat 5.000 orang, 5 roti 2 ikan, dia akan tanya apa yang ada padamu. Waktu Tuhan mau lakukan mujizat di janda Sarfat, apa yang ada padamu? Tuhan gak akan mulai dari luar lain, tapi dia akan mulai dari apa yang ada padamu, saudara. Makanya kita mau bilang 2023 mau orang ngomong apa, kita mau start karena kita percaya Tuhan udah sediain sumur di kita. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Lanjut secara cepat. Saya mau ingatkan ini, awal tahun yang lalu Tuhan kasih ini, saudara. Dan saya sampaikan ini, utamakan Tuhan, put God first, saudara. Ya kan, kita harus meletakkan dasar yang benar, menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama dan terutama dalam hidup kita. Ya, saya mau bilang prioritas itu sama dengan attention dan time. Keutamaan itu dan waktu. Teman-teman sekarang mulai beraktivitas, ya. Ini sekarang mulai diajakin misalnya semua segala macam. Ya nanti ya tunggu ada waktu. Itu prioritas apa sisa, saudara? Ya teman-teman yang jawab ya, gitu. Saya serius nih. 2 tahun, saya mau tutup begini loh. 2 tahun Tuhan mengajar kita nih. Sekarang udah mulai sibuk lagi nih. Mulai ada kerjaan lagi nih. Kita udah mulai lupa Tuhan sama yang Tuhan kasih, saudara. Perhatian kita sama waktu kita sudah mulai lupa. Terus kita bilang di hari Minggu, Tuhan kaulah segalanya, kau yang utama. I'm sorry, saudara. Kalau teman-teman kasih hanya sisa kepada Tuhan, itu bukan utama. Ya, jadi saya mau ingetin, kasihkan utama sebuah Tuhan, kasihkan perhatian dan waktu. Ya. Yang kedua, perbesar talinya, saudara. Ini yang saya mau bilang. Kapal yang besar butuh tali yang lebih besar. Teman-teman akan mulai sekarang diberkatin lagi, mulai naik lagi, tapi jangan talinya tetap, saudara. Oh, gue masih tetap segini. Perbesar talinya, saudara. Perbesar talinya, saudara. Amin. Ya, makin kapal yang besar makin butuh tali yang lebih besar, saudara. Yang kedua apa? Saat arus air dan angin kuat menerpa, butuh tali yang lebih besar. Ini yang saya ngomong berkali-kali di Kul CLS kemarin, saya nanya begitu juga, saudara. Kenapa seringkali orang lagi ada masalah malah jauh daripada Tuhan. Sedangkan kan kalau orang sakit datangnya ke dokter kan, obat kan, minum obat kan. Sama, saudara, waktu kita punya masalah, waktu kita punya pergumulan, kita harus butuh Tuhan, saudara. Kita butuh tali yang lebih banyak, lebih besar sama Tuhan. Kita terikat sama Tuhan. Dan ini yang mau bilang sama teman-teman. Teman-teman, ayo di Kul ini, saudara. Kalau kalian teman-teman mau sharing, mau ada apapun, silakan, kita terbuka. Kita mau saling dukung, saudara. Saya juga berbicara teman-teman semua, pelayanan semua juga, saudara. Supaya kita tetap punya tali sama Tuhan. Teman-teman, saya karena waktunya gak cukup, saya gak bisa cerita masa lalu saya. Karena saya pernah meninggalkan Tuhan. Karena saya bilang, oh ya udah Tuhan, saya cukup, saya udah ngelayanin ya, saya udah sampai begini. Saya kerja dulu ya Tuhan. Bukannya benar, saudara, makin ngaco, saudara. Makanya saya gak mau itu terjadi ke teman-teman yang lain. Ya, tetap keep in God, tetap utamakan Tuhan, saudara. Ikat dengan tali itu, lebih besar talinya, saudara. Rope atau tali itu berbicara komitmen dan intimasi. Ya, kalau saya bilang bicara tali, artinya perkuat komitmen kita dan perkuat kita, saudara, sama Tuhan. Ya, makin diberkatin, makin apa, nggak apa-apa. Malamnya kita punya keintiman, komitmen tiap hari. Daniel, kalau kita lihat Daniel, 3 kali sehari dia memuji, menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan menghadapi Yerusalem, saudara. Dia punya komitmen, saudara. Ya, seberapa sibuknya dia lakukan itu. Dia punya komitmen dan keintiman. Ya, jadi I'm sorry, nggak ada alasan. Nggak ada alasan teman-teman. Oh Pak, saya lagi sibuk, nggak ada apa. Please, sorry. Pasti bisa. Pasti bisa menyelipkan waktu buat Tuhan. Pasti bisa menyelipkan waktu komitmen buat Tuhan, saudara. Minta maaf teman-teman. Karena ini sorry-nya paradigma murid. Ya, saya udah bilang paradigma murid, ayo kita mau serius sama Tuhan. Udah gak ada lagi kita halus-halus, saudara. Kita mulai leleh, ayo kita serius sama Tuhan. Oke. Keintiman dimulai dengan memprioritaskan dan mengutamakan mengutamakan Tuhan, saudara. Ya, sama pacar juga begitu. Kamulah segalanya, mau intim sama pacar, tapi nggak pernah diutamain, nggak pernah diprioritaskan, nggak mungkin terjadi keintiman, saudara. Makanya kalau mau intim, kita harus memprioritaskan dan mengutamakan. Amin.
Bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita akan menentukan keintiman kita dengan Tuhan, saudara. Ini pesan yang sama, pesan awal tahun, saudara. Saya katakan lagi di akhir tahun ini supaya teman-teman ingat gitu loh. Ini Tuhan udah bawa kita sampai sini. Not for nothing, saudara. Ada tugas yang besar buat kita, saudara, yang Tuhan mau lakukan. Ya, ini terakhir saya bilang Yohanes 15 ayat 5, boleh pemain musik semua. Katakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 5 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Katakan, siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Ya apa? Ya berbuah banyak. Katakan apa? Sebab di luar aku, di luar Allah, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya selalu bilang, mungkin kelihatannya kalian kayaknya bisa berbuat apa-apa. Tapi mau saya kasih tahu firman Tuhan. Tuhan yang ngomong, ujung-ujungnya kalian gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Yes. Kalian gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Saya mau teman-teman jangan sampai ditegur Tuhan, ngalamin satu hal yang gak enak. Saya mau teman-teman keep in God. Stay in God. Tetap menempel sama pokok anggur itu, saudara. Dia akan memberikan kekuatan buat kita, saudara. Teman-teman di sini, ayo. Ada teman-teman yang udah lama di sini. Bukan kita buat keren-kerenan, buat gagah-gagahan. Balik lagi, it's all about God. It's all about Jesus. Semuanya karena Tuhan, saudara. Tuhan kita baik ya. Amin. Dia baik, sangat baik. Amin. Silakan, ada mau apa di sini? Mari kita tutup doa. Engkau baik Tuhan. Yes. Firman-Mu telah disampaikan Tuhan kepada para murid-Mu Tuhan. Biarkan kami punya paradigma murid yang mau berubah Tuhan. Yang mau bergerak ya Bapa. Berkati umat-Mu Tuhan, berikan kami unity, kesatuan hati Tuhan dalam Cool Online Jumat ya Tuhan. Bapak, kami mau katakan bukan kuat dan gagah kami, tapi kan Engkau yang utama dalam kami. Kami adalah ranting-ranting carang-carangnya. Kami mau menempel erat dengan Engkau ya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, karena Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapak. Datanglah dalam hidup kami Tuhan, tegurlah kami kalau salah Tuhan. Berikan hati yang mau bertobat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Siapa yang diberkati dengan firman yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra? Boleh lihat love-nya, reaksinya, lambaiannya. Puji Tuhan, haleluya. Berarti kita harus memiliki hati seorang murid. Kita harus taat. Itu dia. Nah, saat ini tim ada video yang akan disampaikan, ditayangkan, oke? Bro Ervin, bro, jangan ngamun bro. Jangan ngeliatin saya tetap tidak berubah. Shalom. 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 Selamat ulang tahun kedua Cool Online Jumat. Selamat ulang tahun Cool Online Jumat yang kedua. Selamat ulang tahun COJ. Happy birthday yang kedua tahun COJ. Selamat ulang tahun Cool Online Jumat. Selamat ulang tahun Cool Online Jumat. Tahun buat Cool Online Jumat COJ yang kedua. Tahun Cool Online Jumat yang kedua. Selamat ulang tahun Cool Online Jumat yang kedua. Tahun untuk Cool Online Jumat. Dari Cool BBM ucapkan selamat ulang tahun Cool Online Jumat. Selamat ulang tahun COJ yang kedua. Happy birthday buat COJ yang kedua tahun. Gak berasa banget ya COJ sudah menginjak usia 2 tahun. Meskipun aku sudah berada atau baru tergabung dalam COJ sekitar 1 tahunan lebih, tapi aku udah ngerasain banget pertumbuhan maupun perkembangan COJ baik secara kuantiti maupun kualitas.
kami mengucap syukur bisa bergabung dengan Cool Online Jumat yang sangat keren. Meskipun ketika kami bergabung pertama kali, kami lagi berduka pas kehilangan papa kami tercinta, suami saya yang tercinta itu. Kami bisa bertemu dengan Cool Online Jumat yang begitu menghibur, menguatkan kami. Dan sampai sekarang kami ada bersama dengan Cool Jumat. Kami sangat senang sekali bisa berkumpul di sini, bertumbuh bersama, juga bersama-sama melayani. Kami bersyukur bisa menjadi bagian dalam komunitas rohani yang sangat baik. Dan kita bisa sama-sama belajar melayani Tuhan. Terima kasih buat Cool Online Jumat COJ yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Bersyukur bisa punya komunitas yang saling membangun dan tumbuh bersama di dalam Kristus. Kalau saya dapat kesempatan untuk menjadi bagian dalam keluarga Cool Online Jumat, banyak kesaksian yang luar biasa yang saya rasakan dalam hidup saya. Saya sudah 2 tahun ya, dari sejak aku masih single parent sampai sekarang punya keluarga bahagia. Bersyukur bisa bergabung di COJ yang tadinya sempat jauh dari Tuhan. Puji Tuhan sekarang kembali pelayanan untuk Tuhan. Terus menjadi wadah Kristus yang membawa jemaatnya semakin bertumbuh dan teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semakin kuat, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga Cool Online Jumat COJ bisa tambah maju, semakin banyak jiwa yang dimenangkan dan bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Semoga semakin banyak di luaran sana yang semakin terberkati melalui Cool Online Jumat. Pakai COJ lebih lagi memenangkan banyak jiwa di tahun 2023 ya. Semoga Cool Online Jumat semakin memberkati banyak orang dan dipakai Tuhan secara luar biasa lagi. Memberkati kita semuanya. Tuhan tambahkan hikmat marifat buat Bapak Gembala beserta semuanya yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai makin dahsyat lagi. Semoga tetap menjadi komunitas rohani yang bisa merangkul, bisa menjangkau jiwa lebih lagi, dipakai Tuhan lebih lagi, apalagi ya, dan memiliki jemaat-jemaat yang semakin militan dalam Tuhan. Bisa gitu ya, melayani Tuhan itu menyenangkan kalau bareng-bareng ya, pasangan suami istri ya, itu melayani Tuhan itu udah luar biasa, kompak sepakat melayani Tuhan, apalagi yang jomblo ya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan satu puisi. Ini nggak tahu kenapa ini dengan Erik dan Caca ini kita nih nyambung nih ya, karena pujian yang kita akan nyanyikan hari ini adalah sama ya, judulnya adalah Kuterima Berkat. Artinya jikalau bukan karena Tuhan ya, jikalau tanpa kasih Tuhan, kita nggak akan sanggup jalanin hidup ini. Dalam hidupku, haleluya, oh haleluya. Kau satu-satunya harapan, Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ini adalah hari yang penuh anugerah Tuhan. Wah, saya lihat ada teman-teman baru nih ya kan, dari Kom 100, dari siapa lagi ya, banyak lah pokoknya Dan hari ini kita live PPW di studio baru. Puji nama Tuhan. Meskipun masih berantakan, meskipun
banyak kendala, tapi saya percaya ya kan, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan yang terbaik, Dia pun akan memberikan kita yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Oh rabata karalabasha karalabata karalabasha karalabalaba. Oh rabata karalabasha karalabata karalabasha karalabasha. Haleluya. Mari semuanya menyembah Tuhan. Syaralabata karalabalaba. Bertata dan berkuasalah Tuhan. Saya banyak mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena keajaiban Tuhan atas setiap kita. 2 tahun yang lalu di tengah pandemi, krisis corona, saudara, di mana banyak orang ketakutan, banyak orang juga tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kita berkumpul, bertemu secara online, saudara. Dari berbagai tempat, berbagai kota, bahkan berbagai pulau, saudara. Kita dikumpulkan, saling mengenal, menopang sama-sama, saudara. Kita unity, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kita. Saya percaya teman-teman semua, Kul Online Jumat, atau pelayan-pelayan Tuhan, pengurus Kul Online Jumat diberkati sama seperti saya pribadi, saudara. Tuhan memberkati, melindungi kita, saudara, melewati semua masa-masa itu, saudara. Saya diberkati dengan bisa bertemu teman-teman semua, jemaat-jemaat Kul Online Jumat, bahkan teman-teman yang melayani. Kita bisa saling diberkati lewat pujian penyembahan, lewat firman yang dibagikan, bahkan pelayanan-pelayanan yang lain, saudara. Dan 2 tahun ini Kul Online Jumat sudah melahirkan kul-kul yang lain. Ada Kul BBM, Kul CLS, ada Community of Peace, pelayanan di luar daripada gereja, di penjara-penjara, saudara. Dan Tuhan telah bawa kita menjadi satu komunitas disciples and worshippers, saudara. Komunitas yang para pemuji, para murid, dan para penyembah, saudara. Kita sungguh-sungguh dibawa Tuhan terus menerus, saudara. Angka 2 tahun bukan angka yang panjang, saudara. Ya, kalau seorang anak kecil 2 tahun baru mulai belajar berdiri, berjalan, bahkan mengenal keadaan sekitarnya. Saya percaya Tuhan terus akan pakai kita semua lewat Kul Online Jumat Community DWC ini, Disciples and Worshippers Community ini, untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, saudara, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka teman-teman, saya mohon kita terus bergandengan tangan, terlebih di tahun ke depan. Banyak orang berkata-kata, oh itu gelap, itu susah. Tapi saya mau bilang, bersama Yesus tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Bersama Yesus kita makin kuat. Bersama-sama dalam komunitas Kul Online Jumat DWC, saudara, kita sama-sama bergandengan tangan memasuki tahun 2023, tahun ketiga. Kita saling menguatkan, saudara, dan kita menjadi berkat, saudara. Ya, amin. Selamat ulang tahun sekali lagi, saudara. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, dan saya percaya tetap unity, tetap strong together, tetap saling menopang, dan berkati, saudara. Amin. Biasa COJ ini sangat diberkati setelah mengikuti pelayanan bersama 2 tahun.
Dan banyak lika-liku yang sudah kita hadapi, tapi saya percaya, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk COJ ini semakin diberkati, semakin menggunakan jiwa, dan biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan selama-lamanya di COJ ini. Yes. Jumat, kalian sangat keren, luar biasa, sangat unity, dan terus jadi berkat bagi orang di sekitarnya, jadi garam dan terang dunia. Terus dalam Tuhan ya, semakin diberkati. Maju terus, online Jumat bagi banyak jiwa. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wait a minute, who are you? Aku cuma mau bilang selamat ulang tahun untuk Cool Online Jumat. Semakin terus bisa untuk memenangkan jiwa-jiwa dan semakin terus dipakai sama Tuhan. Jaya terus Cool Online Jumat. Cayo. Oke, terima kasih kesediaannya jemaat yang terkasih untuk tetap bersama dengan kami pada malam hari ini. Sekarang tiba waktunya kita akan sedikit merayakan ulang tahun daripada Cool Online Jumat. Nah, boleh disorot tumpengnya. Tadinya pengen saya suruh pegang kiri kanan sih sebenarnya. Oke, saya panggil yang terkasih Bapak Hendra sebagai Gembala COJ. Dan saya juga memanggil Gembala BBM, Bapak Roy Asa. Saya juga memanggil Gembala CLS, Bapak Henok untuk bersama dengan kami di depan. Mari kita mau sama-sama potong tumpeng. Mau nyanyi dulu nggak? Oh nyanyi dulu, oke. Mana ininya? Penyanyinya, oke. Yuk kita mau nyanyi dulu. Sebelumnya kita doa dulu ya. Oke, kita mau berdoa, Ibu Yola. Pak, silakan. Silakan, Pak. Oke, bersama dengan Pak Gembala, Bapak Wakil Gembala, Bapak Wakil Gembala BBM. Jen, boleh dibuka, Jen? Oh iya. Kok aku suruh ini jadi lupa, maafkan aku Jen. Oke, mari kita satukan hati kita berdoa. Terabasi kata-kata. Terabasi kata-kata lala masyi kata-kata lala masyi kata-kata lala masyandara lala mas. Rata kara lala masyi kata-kata lala mana lala basya kera lala masyi. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami. Kami bersyukur Tuhan buat malam yang indah yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Khususnya Cool Online Jumat ya Bapa. Kami percaya Tuhan ini bukan karena kekuatan dan kebolehan para pemimpin-pemimpin kami. Tetapi kami yakin ini adalah perbuatan tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan malam hari ini kami mengangkat tangan di hadapan Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau boleh Tuhan menambahkan satu usia lagi untuk Cool Online Jumat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah karya-Mu, ini adalah pertolongan-Mu Tuhan yang nyata yang Engkau sudah kerjakan bagi Cool Online Jumat ya Bapa. Kami menaikkan ucapan syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan Cool Online Jumat ini Engkau akan pakai Tuhan lebih dahsyat lagi, menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini untuk menjangkau setiap Tuhan jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau Tuhan pakai setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan visi yang baru, misi yang baru
yang berasal daripada Engkau. Biarlah mereka Tuhan boleh berjalan di dalam ketepatan yang berasal daripada Engkau. Mereka seirama dengan surga, melakukan apa yang Engkau mau Tuhan, bukan apa yang mereka mau. Mari Tuhan kuatkan setiap pemimpin kami Tuhan, Pak Hendra Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan tidak sedikit Tuhan tantangan yang harus dia alami. Tetapi kami percaya ketika Tuhan dia berjalan bersama dengan Engkau, kemenangan lepas kemenangan Engkau akan berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Mari terus Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan itu semua Tuhan yang Engkau mau Tuhan. Di dalam nama Yesus, pengurapan kepada hamba-hamba-Mu. Kami Tuhan sebagai Gembala BBM dan Tuhan CLS sebagai penang Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan. Biarlah kami mau sepakat dengan pemimpin kami. Kami mau sepakat dengan apa yang pemimpin kami mau kerjakan Tuhan. Kami mau tolak segala roh-roh perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tolak segala roh-roh miskomunikasi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada kerendahan hati Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Ada kerendahan hati buat Tuhan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami minta Tuhan ikat kami dengan keunitian Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau, tanpa pertolongan dari Engkau Tuhan, maka kami tidak akan kuat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan online Jumat ini Tuhan akan mengembang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Engkau akan buka Tuhan hal-hal yang baru Tuhan. Engkau akan buka Tuhan koneksi-koneksi yang baru. Mungkin di sekolah-sekolah perguruan tinggi Tuhan, kantor-kantor Tuhan. Mari Tuhan, kalau Engkau kehendaki, mari Tuhan Engkau buka jalan Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang mau Engkau kerjakan Tuhan buat Kunul Online Jumat ini. Oleh sebab itu berikan setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan kerendahan hati ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pengurus yang ada ya Bapa. Baik itu wakil Tuhan, bendahara, sekretaris Tuhan. Kami memberkati setiap pengurus yang ada Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan mau terus melayani, menopang setiap gembala-gembala yang ada ya Bapa. Sehingga Tuhan kami akan melihat bahwa di setiap pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan Tuhan, bukan mereka kerjakan untuk gembala kami, tetapi mereka kerjakan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan setiap gembala-gembala kami, keluarga, anak-anak mereka Tuhan, diberkati. Pemeliharaan Tuhan jadi Tuhan nyata atas gembala-gembala kami dan seluruh Tuhan pengurus yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berikan hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima dan pujian dan sembah kami Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadapan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Shalom teman-teman. Jadi terima kasih untuk sukacitanya, untuk kebersamaannya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf waktunya agak lewat ya. Jadi mari kita siapkan hati untuk terima doa berkat saudara. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak terima kasih kalau kami boleh berkumpul Tuhan dalam hari ini Tuhan, bahwa Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Bahwa kami boleh berjalan 2 tahun ini karena penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya terus ke depan Engkau menyertai setiap kami Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang telah datang Tuhan. Ya bahkan di berbagai tempat ya Tuhan, berkati mereka Tuhan. Bahkan kalau mereka dalam terbeban Tuhan, kalaupun mereka saat ini sakit Tuhan, ada permohonan doa kami percaya di dalam nama Yesus, Kau Roh Kudus menjamah setiap mereka Tuhan. Kau memberikan kelegaan, kekuatan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik ya Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah Tuhan, kami mau siapkan hati untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari teman-teman kita angkat tangan kita saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang telah menerima berkat dan yang percaya dan menerima berkat katakan amin. 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 Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Sehat.